semua. Selamat sore. Pater, Bapak Kayus, Bapak Matius, dan Bapak Ibu saudara-saudari sekalian yang hadir pada sore hari ini. Pada sore hari ini kami akan memberikan sedikit pembekalan, meskipun di tangan sudah ada, tinggal dibacakan sesuai dengan. Jadi tupoksi kita masing-masing sebagai pengurus stasi, kemudian juga KUB juga ada di situ. Mengapa kita harus memberikan pembekalan ini? Supaya setiap orang itu tahu dia punya tugas. Jangan sampai yang misalnya ketua dia mau kuasa semua yang sebenarnya menjadi tugas orang lain. Yang sekretaris dia juga mau rampas ini ketua punya tugas. Atau yang bendahara dia pikir karena dia pegang uang dia mau kuasai semua. Oleh karena itu maka kita perlu menyampaikan sedikit pembekalan untuk kita. Kita awali kegiatan kita dengan doa. Mari kita berdiri, terus supaya kita sehingga pada sore hari ini kami berkumpul untuk mendengarkan pembekalan dari Bapak Pastor bersama Bapak Tim, Bapak Matius dan Bapak Legayus. Semoga apa yang mereka sampaikan dapat kami jalankan sesuai dengan tanggung jawab kami. Oleh karena itu ya Tuhan, sertai kami di dalam pembekalan ini agar supaya dalam perbuatan yang baik dan wajar. Semua dengan harapan ini ya Tuhan kami sampaikan kepadamu lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Baik, Bapak Ibu sekalian, silakan lihat pada lembaran yang sudah dibagikan apa tugas kita masing-masing. Di situ untuk tupoksi pengurus lingkungan itu pengurus stasi itu sama dengan pengurus lingkungan. Kemudian KUB juga beda-beda tipis dengan pengurus lingkungan. Mungkin jumlah orangnya lebih sedikit untuk yang KUB, sedangkan untuk stasi tentunya lebih banyak. Baik, yang pertama kita lihat tupoksi dari para ketua. Jadi stasi juga sama. Yang pertama kita lihat tugas ketua. Para ketua, ini ketua stasi, ketua lingkungan sama tugasnya. Membantu Pastor Proki dalam mengembangkan reksa pastoral di lingkungan. Kemudian kalau pengurus stasi berarti di stasi masing-masing. Jadi mengembangkan reksa pastoral di lingkungan. Nah tugas ini kalau dijabarkan lebih terperinci. Yang pertama dari penjabaran tugas dari ketua yang pertama itu mempersatukan umat dalam stasi, untuk stasi dan mempersatukan umat dalam lingkungan. Kalau kita lihat di situ mempersatukan umat dalam lingkungan atau stasi itu poin 1, poin pertama. Itu artinya bahwa mempersatukan lingkungan ini sangat penting. Kita tidak bisa buat apa-apa kalau anggota dalam lingkungan atau umat dalam stasi pecah belah. Oh, yang ini bilang kami orang asli di sini. Jadi kamu yang pendatang itu tidak boleh perintah-perintah kami. Contoh misalnya seperti ini. Oh, kamu itu orang tidak punya. Kami orang punya, maka kami yang seharusnya mengatur kami.
Jadi yang paling pertama, jaga persatuan dan kesatuan dalam stasi, dalam lingkungan. Kita kalau bermusuh dengan orang, kita tidak bisa buat apa-apa. Kita tidak bisa berkomunikasi dengan baik. Maka penting dari kita sebagai ketua itu sudah tertanam di dalam hati kita untuk tidak bermusuhan dengan orang, apapun alasan. Kemudian yang kedua, mengkoordinasi segala kegiatan di lingkungan dan atau stasi. Jadi segala sesuatu itu diatur oleh ketua, bukan oleh sekretaris, bukan oleh bendahara, tapi oleh ketua. Tentunya untuk pengurus stasi itu dia lihat tugasnya masing-masing, dia sebagai pengurus stasi 1 atau 2 atau 3, karena bidang yang dikoordinir itu adalah berbeda-beda. Jadi 3, mengundang dan memimpin rapat-rapat di dalam lingkungan. Jadi kalau lingkungan atau stasi, kalau tingkat stasi, kalau tingkat lingkungan maka lingkungan. Jadi kalau ada kegiatan yang terjadi dalam lingkungan, contoh konkretnya sekarang ada kegiatan APP, maka tugas dari ketua lingkungan, tentu pertama dari stasi, kumpul ketua-ketua lingkungan untuk memberikan penjelasan atau pembagian ini supaya atau mempertegas bahwa kegiatan APP itu harus berjalan. Rancang melaksanakan, memonitor dan mengevaluasi kegiatan pastoral lingkungan. Ada saatnya untuk mengadakan evaluasi, misalnya dalam 1 tahun atau dalam masa pasca. Itu pengurus stasi harus mengadakan rapat dan itu harus dilakukan atau disponsori oleh ketua stasinya. Kita menjalin kerja kemitraan dengan pihak-pihak terkait dalam lingkungan atau dalam stasi. Jadi kita perlu membangun kerjasama yang baik dengan pihak-pihak yang terkait ini, misalnya mungkin ada tokoh adatnya, mungkin ada tokoh agamanya selain dari kita yang ada di sini. Nah ini perlu kita, atau mungkin ada dia yang mempunyai mempunyai rasa peduli yang sangat tinggi terhadap gereja, maka kita perlu menjalin kerjasama yang baik. Membantu ketua dalam mengembangkan desa pastoral di lingkungan. Jadi bekerja sama dengan ketua. Nanti kita lihat dalam penjabaran. Yang pertama, bersama ketua lingkungan mempersatukan umat dalam lingkungan. Membantu ketua dalam mengkoordinasi segala kegiatan di lingkungan, sama. Kemudian menghadiri rapat dalam lingkungan, memimpin rapat atas rekomendasi ketua lingkungan. Tugas dari sekretaris, membantu ketua dalam urusan administrasi dalam lingkungan. Oleh karena itu pada proses pemilihan kali lalu saya mengatakan bahwa pilihlah sekretaris yang dia benar-benar bisa menulis dan bisa sedikit IT. Ada tugas ya. Orang bilang sekretaris itu dapur dari suatu organisasi, sekecil apapun ada pada yang namanya sekretaris. Baik, tugas dari sekretaris yang pertama membuat konsep surat dari lingkungan. Jadi kalau misalnya ketua menyampaikan, oh kita ini ada mau rapat, hanya ini, maka sekretaris buat konsep. Konsep itu diserahkan kepada ketua lingkungan, ACC atau setuju, tanda tangan, dibagikan. Jadi tidak serta-merta habis konsep dia tidak tanya lagi ketua isinya seperti apa, harus bagaimana, dia langsung bagi. Ini tidak dibenarkan. Jadi membuat konsep. Konsep itu artinya yang belum jadi. Kalau ketua sudah ACC itu baru
surat yang sesungguhnya. Yang kedua, bersama ketua menandatangani surat-surat dari lingkungan. Jadi kalau ada surat apapun, yang kerja itu sekretaris. Ketua itu hanya mengetahui ketua lingkungan atau ketua stasi. Membuat notulen rapat di lingkungan. Nah ini tolong perhatikan baik-baik menyangkut notulen rapat. Karena di dalam rapat itu ada keputusan. Keputusan itu kita harus bertanggung jawab kepada umat. Kalau umatnya hadir syukur, tapi kalau umatnya tidak hadir, tiba-tiba ada keluar satu keputusan, misalnya, dalam rangka ini kita membutuhkan dana, oleh karena itu setiap kakak 10.000. Nah, bagi yang tidak dengar, dia bilang ini keputusan dari siapa? Kenapa harus seperti ini? Nah, kita tidak bisa mempertanggungjawabkan kalau tidak ada notulennya. Tapi kalau ada notulennya, ini adalah hasil musyawarah atau kesepakatan dalam rapat lingkungan. Kebetulan Bapak Ibu tidak ada. Ini catatannya, ini notulennya ini. Kita bisa mempertanggungjawabkan itu. Dokumentasikan surat keluar masuk dalam notulen rapat. Jadi ya kalau KUB mungkin belum, tapi kalau lingkungan apalagi stasi itu sudah harus ada buku surat masuk, surat keluar. Ini kerja dari sekretaris. Dan yang kelima, membuat laporan kegiatan pastoral lingkungan. Jadi segala kegiatan yang terjadi di dalam lingkungan atau di dalam stasi itu dilaporkan oleh sekretaris. Yang keempat, tugas bendahara. Membantu ketua dalam urusan keuangan dalam lingkungan. Harus jujur. Tugas bendahara mengusahakan dana untuk menunjang kegiatan pastoral lingkungan. Ini bendahara yang kalau ada kegiatan yang membutuhkan biaya, bendahara yang berusaha. Tentunya dikonsultasikan dengan ketua. Yang kedua, menerima, membukukan dan menyimpan keuangan lingkungan. Menerima biasa kalau terima uang itu orang cepat dia terima. Sekarang persoalan membukukan, apakah dia catat atau tidak? Banyak hal yang terjadi penyelewengan keuangan dalam KUB, dalam lingkungan, dalam stasi itu karena bendahara tidak mencatat dengan baik. Tidak catat, dia hanya ingat di otak saja. Ini saya terima. Nanti setelah orang minta pertanggung jawab, orang datang, kami sudah store. Mana buktinya? Dia mulai kasih kabur aja sudah uang orang. Jadi harus catat. Sore ini terima tanggal 14 sekian, terima uang dari KUB 1 sekian. Itu harus mempunyai buku. Kemudian tadi membukukan, menyimpan keuangan, menyimpan. Tadi saya sudah bilang, jangan simpan di dompet keluarga. Pisahkan dompet atau tempat penyimpanan uang lingkungan, uang umum dengan uang pribadi supaya kita tidak salah menggunakan. Tadi saya bilang ini kita ibu lebih banyak ibu ya. Kita dalam keluarga tiba-tiba garam tidak ada, lombok tidak ada, bumoli tidak ada, minyak tanah tidak ada. Kita pikir uang yang belum itu kita punya semua. Maka kita pakai sesuka hati. Maka habis lalu. Ingat, tidak boleh salah menggunakan keuangan ini. Apalagi uang gereja. Ingat, tidak seperti makan lombok kita salah menggunakan uang yang sebenarnya tidak menjadi hak atau milik. Yang ketiga, mengeluarkan keuangan lingkungan atas persetujuan ketua. Jadi kasih keluar, jangan karena bendahara, mohon maaf ya. Jangan karena bendahara dia kasih keluar uang itu seenaknya. Saat KUB datang minta uang dia kasih.
Mungkin saya keluar oh saya pinjam tangan, dia kasih. Tidak boleh seperti itu. Harus melalui persetujuan kedua. Jadi kita tidak senang-senang menggunakan atau menggunakan uang sekecil apapun. Jangan sudah pakai baru kasih tahu, oh ketua saya sudah pakai uang. Salah, seperti itu tidak boleh. Konsultasi dulu baru pakai, bukan pakai dulu baru konsultasi. Ini tidak benar. Karena bendahara secara struktur dia di bawah kontrol ketua. Jadi tidak bisa dengan tanpa ketahuan ketua kita menggunakan keuangan. Membuat laporan keuangan lingkungan. Nah ini yang sangat jarang terjadi dalam lingkungan ataupun stasi. Jadi harus buat laporan keuangan supaya jelas uang ini kemana. Kita harus belajar seperti itu. Oh dalam periode ini, dalam 3 bulan ini, kalau misalnya ada pertemuan lingkungan, dalam bulan ini pemasukan sekian, pengeluaran sekian, saldonya sekian, atau pemasukan sekian, pengeluaran sekian, maka kasnya minus. Jadi terjadi seperti itu. Mengapa minus? Itu yang menjadi catatan. Jadi harus membuat laporan keuangan. Terus memang stasi-stasi supaya tidak terjadi lagi hal-hal seperti yang sudah terjadi sebelumnya. Ingat, kita stasi, kita bukan peroki. Kita stasi ya, kita bukan peroki. Maka apapun yang terjadi semiwa keuangan harus sepengetahuan pastor peroki. Karena kita bersifat membantu pastor peroki. Kecuali kalau pada suatu saat stasi ini menjadi peroki, maka itu urusannya lain. Baik, itu tugas dari Dewan Inti. Jadi ketua, wakil, sekretaris, bendahara itu adalah Dewan Inti. Kita masuk pada koordinator urusan pembinaan iman atau BPI dalam stasi. Membantu ketua dalam urusan pembinaan iman di lingkungan. Nah, pembinaan iman ini meliputi kitab suci, liturgi, kitab suci, katekese, KKI, karya misioner, dan panggilan seminar. Ini yang menjadi yang dikoordinir oleh bidang pembinaan iman atau BPI. Sama BPI pada pusat peroki itu sama dengan BPI pada stasi-stasi. Jadi BPI dia tidak bisa rambang tugasnya BPU, tidak bisa rambang tugasnya BAK. Jadi kita masing-masing tahu kita punya tugas. Jadi ada seksi liturgi, kemudian kitab suci, katekese, KKI, karya misioner, dan panggilan. Tugas kalau dijabarkan lebih lanjut, satu mengatur, itu merencanakan, melaksanakan, memonitor, mengevaluasi kegiatan pembinaan dan perayaan iman di lingkungan. Kemudian aksi-aksi, ini APP. Setiap pertemuan APP 2.000 per peserta. Derma Pasca 20.000 per kakak, 10.000 per OMK. Sedangkan anak sekolah itu 2.000, tapi itu di 10.000. Ini juga kita perlu berinovasi. Kemudian kita juga punya iuran di peroki berdikari. Iuran ini masih macet. Nanti tunggu di urusan sambung baru atau nikah baru di sana orang bilang paling bohong. Nah itu yang terjadi di peroki kita. Tapi bahwa untuk kesadaran dengan tahu dan tahu untuk kumpul itu masih sangat lemah. Nah ini juga kembali kepada rumus KUB, rumus lingkungan, frustasi.
Kalau KUB-nya, ingat, ini umat sudah percayakan kita untuk hal ini. Kalau ketuanya tukang berkelahi, nah ini dia mau kasih damai apa kalau terjadi perkelahian pertengkaran? Kita kadang-kadang berpikir seperti ini untuk membuat supaya dia jangan ribut dengan orang lain, pilih dia jadi KUB. Salah, itu tidak akan terjadi hal yang baik. Jadi kita pilih orang yang benar-benar bisa mempersatukan. Kemudian mengkoordinir segala kegiatan di KUB, mengundang dan memimpin, saya kira tadi sama, memimpin rapat, merancang melaksanakan juga memonitor dan mengevaluasi kegiatan KUB, kemudian menjadi pekerja kemitraan dengan pihak-pihak terkait. Jadi sama. Sekretaris pun demikian, karena sekali lagi kerjasama yang baik. Jangan memonopoli pekerjaan atau tugas yang sesungguhnya bukan punya tugas. Jadi kita harus lihat posisi kita masing-masing supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Baik, saya kira ini saja. Selebihnya silakan, ini potong ini masing-masing potong, simpan di depan patung, lihat saya punya tugas apa. Jika setiap kali doa itu sudah lihat, oh saya punya tugas ini ada di sini. Potong saja yang saya punya. Ketua potong dia punya, wakil sekretaris potong. Terima kasih, mohon maaf kalau ada kata hal yang menyinggung. Selamat sore, saya kembali. Selamat sore. Baik, terima kasih untuk Ibu Vin yang sudah memberi informasi tentang tugas wewenang. Kita punya tugas masing-masing. Ketua sampai kepada yang tangani seksi-seksi tadi. Baik, sekarang kita buka forum. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Mungkin ada yang tidak jelas mau tanya. Jadi kita jalan sari setengah 5 ya. Jadi kita masih punya waktu. Silakan. Jangan nanti belum, saya kemarin itu tanya. Jangan omong di depan saya. Makanya kita beri kesempatan sekarang. Siap. Untuk klarifikasi atau apa, silakan. Jadi ingat, semua kita ini perpanjangan. Kalau kamu mati, langsung belum mati. Hidupnya pastor dalam karya pelayan pastoral itu ada di Bapak Mama punya tangan. Lalu dalam kaitan dengan bendahara ya, bendahara tadi itu dia punya anggota itu berapa tadi? Bendahara 1, bendahara 2. Ingat, uang kolektif itu sama-sama. Jadi bendahara tadi 1, 2 itu kamu duduk sama-sama. Kalau memang 1, 2 tidak ada, tapi kok harus ada libatkan orang untuk hitung. Dan habis bisa hitung memang. Jangan bilang oh simpan dulu, jangan. Hitung memang langsung tulis catat jumlahnya berapa. Nah, supaya kita libatkan juga bendahara 1, 2 semuanya tarik anggota. Jadi jangan bilang, minta maaf, saya ada pertemuan sudah saya seperti tidak. Ada teman-teman yang lain harus duduk sama-sama. Itu catatan untuk bendahara. Sehingga nanti jangan ada yang bilang curiga, oh tidak, dia balik itu sendiri, itu tidak enak, tidak baik. Sehingga sebaiknya hitung sama-sama, habis bisa. Biar di KUB bersama, di lingkungan bersama. Yang tadi jangan hitung sendiri-sendiri, langsung hitung di situ memang. Kita punya pengurus itu. Kalau memang bendahara yang hanya satu saja, oke libatkan mereka yang lain. Seksi lain, mari bantu kita hitung sama-sama seperti itu. Jadi jangan buat sendiri-sendiri. Supaya jangan punya kesan nanti yang curiga lagi, itu tidak baik. Terima kasih untuk Ibu Vin dan juga bersama pengurus DPP, DKP yang sudah hadir. Jadi kami hadir ini juga mendukung Anda semua. Dan kita menanti hari Minggu untuk pelantikan. Lantik habis, tidur ya. Halo, lantik habis di lantik habis tidur ya. Lantik habis kita kerja. Dengar
Prapaskah. Harap kegiatan-kegiatan pendalaman iman Bang APP dijalankan. Selamat sore untuk kita semua. Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa banyak terima kasih untuk APP bersama DPP yang mana sudah mengajarkan kami untuk mencalonkan anggota-anggota pengurus kami di dalam satu. Namun dari sisi lain saya mengharapkan supaya kita hari ini berkumpul dan betul-betul kita saling terbuka satu sama lain supaya kita bisa mengatur anggota lingkungan kita masing-masing. Lalu di dalam daftar ini kami sudah kasih keluar itu hari Pak Alfons saya ke sana dan sampaikan bahwa itu diisi nomor HP, lalu dengan tanda tangan, yang lain belum tanda tangan, tolong supaya kita punya data yang lengkap supaya besok lusa ada kekurangan atau kejadian di mana kita hanya telepon dan kita membuat grup untuk kita saling mengisi satu sama lain. Dan di sini saya lihat bahwa setiap kita yang dilantik mengharapkan supaya kita bekerja sama yang baik, yang mana tadi sudah disampaikan bahwa untuk persatuan. Oleh karena itu, ini tugas kita untuk mempersatukan. Oleh karena jangan sampai kita sendiri yang dilatih lalu kita sendiri yang mengejar. Ini mudah-mudahan supaya kita saling terbuka yang baik. Dan mungkin saya bagi itu saya punya nomor HP juga kalau ada sesuatu tolong disampaikan supaya kita kalau memang tidak ada jalan keluar pasti Pastor Polri dan BPP harus tahu. Sekian dan terima kasih. Jadi baiknya kita bukan untuk bekerja sama, jangan kerja sendiri-sendiri. Semangat sinodalitas, kita jalan sama-sama, kerja sama-sama. Dengar ke? Sudah dengarkah? Sudah. Jadi nomor HP itu penting. Beli HP mahal habis mempersulit komunikasi. Nanti kan tidak pusatnya ada, yang lain-lain pusat ada, yang ini tidak pusat. Nanti saya tidak dengar lagi, kita mau apa saja pusat tidak ada. Pusat tidak ada, Facebook terus, FB Pro terus, pusat tidak ada. FB Pro terus, sudah nakal, halo. Nanti saya lihat, kalau pusat tidak ada, saya lihat Facebook terus, bahaya. Lebih baik, sekali lagi, terima kasih banyak. Awal baik, pasti akhir juga baik. Amin. Jadi kita berdoa, mudah-mudahan pertemuan kita hari ini sungguh-sungguh membuka peluang untuk perjalanan kita ke depan. Di stasi ini kita harapkan lebih baik. Terima kasih dan mohon maaf kalau memang sudah menyita waktu kita bersama. Tetapi bahwa hari ini adalah hari Jumat. Setelah ini kita lanjutkan dengan jalan saling pemulihan dosa-dosa kita sebelumnya, baku marah, baku caci maki, baku jengkel, baku dendam. Ini kita sakitkan bersama dengan penderitaan Yesus lewat jalan salib bersama. Jadi sekali lagi terima kasih banyak, Tuhan memberkati kita semua. Kita siap untuk jalan salib.